Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Apriana dengan nomor NIM 2020-078 dan saya berasal dari kelas 2B PGSD. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan mengenai cerita non-fiksi anak sebagai ujian tengah semester pembelajaran apresiasi karya sastra anak. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu pengertian cerita non-fiksi anak. Nah, cerita non-fiksi anak merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif dan penulisnya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, ataupun informasi yang disampaikan guna dibaca oleh anak-anak. Nah, oleh karena itu, ketika sedang merangkai kerangka isi cerita non-fiksi anak, sangat dibutuhkan penelitian yang berdasarkan pada informasi, data-data yang akurat, kebenaran, ataupun fakta dari suatu peristiwa dan permasalahan mengenai hal-hal yang akan ditulis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari cerita non-fiksi anak. Ada beberapa ciri yang menandakan bahwa itu merupakan sebuah cerita non-fiksi. Di antaranya, yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal atau baku. Nah, pemakaian bahasa yang formal ini terlihat dari judul buku atau penulisan yang tidak memakai bahasa gaul, bahasa alay, ataupun bahasa kekinian yang sedang booming. Namun, penggunaan bahasa harus disesuaikan dengan PUEB yang berlaku. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu bahasa bersifat denotatif atau bermakna sebenarnya. Nah, tulisan pada cerita non-fiksi anak ditulis dengan menyampaikan informasi secara sebenarnya, tidak melalui ungkapan-ungkapan, dan ditulis secara lengkap, to the point, dan tegas, serta tidak bertele-tele sehingga tidak mempersulit anak untuk menyerap informasi yang dibacanya. Dan ciri yang terakhir atau yang ketiga, yaitu isinya berkaitan dengan fakta atau bersifat aktual. Nah, isi buku cerita atau isi cerita dari non-fiksi anak bersifat fakta dan aktual. Nah, fakta disesuaikan dengan data yang didapat dari lapangan atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan isi buku disampaikan bersifat faktual sehingga pembaca atau anak dapat memperoleh manfaat dari informasi yang dibaca atau yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu struktur dari cerita non-fiksi anak. Sedikit berbeda dari cerita fiksi anak, cerita non-fiksi memiliki 3 struktur lain, yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh maupun setting dalam cerita. Nah, setting tersebut dapat berupa latar tempat, latar waktu, kejadian, ataupun suasana saat cerita diceritakan. Nah, struktur yang kedua yaitu rangkaian peristiwa secara urut atau kronologis, atau sederhana bisa disebut dengan alur. Nah, pada struktur ini berisi urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita, mulai dari awal, tengah, maupun konflik hingga penyelesaian konflik dari permasalahan. Dan biasanya pada cerita memakai alur maju karena lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Dan struktur yang terakhir yaitu reorientasi. Nah, pada bagian ini merupakan akhir dari cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan penutup yang berisi saran dan pesan moral yang bersifat positif atau diambil dari sisi positif cerita untuk diterapkan kepada anak-anak atau pembaca. Dan yang terakhir yaitu contoh-contoh dari cerita non-fiksi anak. Bisa berupa jenis buku bahan ajar di sekolah, buku motivasi-motivasi, buku referensi juga bisa, dan buku riwayat tentang seorang tokoh, atau bisa disebut juga dengan biografi tokoh. Nah, sekian materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.